101,5 MHz Radio Kayu Utara FM. Ya, mari kita sambut bersama-sama. Lama juga nih saya nggak mendengar suara beliau nih. Halo, selamat pagi Bang Ridwan. Halo, selamat pagi Bang Hage. Bang Hage gimana kabarnya nih? Udah lama gak ketemu kita. Kami dari radio Alhamdulillah, termasuk saya radio ya. Alhamdulillah. Iya, pendengar sih udah tahu lah kabar saya baik karena setiap hari juga saya nemenin mereka gitu. Iya, siap. Oke Bang Ridwan, hari Ya. ini kita mau berbicara terkait Hari Lingkungan Hidup Dunia. Ya. Hari Lingkungan Hidup Dunia ini jatuhnya di tanggal berapa Bang Ridwan? Jadi hari ini kita akan membahas Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di mana Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini diperingati setiap tanggal 5 Juni. Walaupun udah lewat ya beberapa hari yang lalu, tapi karena momennya ini masih berlanjut nih di beberapa instansi NGO, sekolah, dan juga pemerintah masih melakukan beberapa kegiatan di momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini. Nah, ini kenapa perlu dilakukan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan lingkungan yang positif bagi perlindungan alam dan planet bumi. Artinya ini sangat perlu dilakukan mengingat bahwa kita sebagai makhluk yang sempurna sangat penting sekali untuk menjaga dan melestarikan planet bumi ini, di mana kita tahu bahwa bumi kita sekarang ya luasannya ya seperti ini, tapi pertumbuhan manusia itu kan semakin tahun semakin banyak. Artinya sangat sumber daya alamnya itu sedikit, sedangkan sumber daya manusia itu semakin banyak gitu. Nah, artinya kita kalau nggak pinter-pinter untuk menjaga planet bumi ini ya itu sangat mengkhawatirkan untuk masa depan kayak gitu. Nah, terus selain itu juga Hari Lingkungan Hidup Sedunia merupakan instrumen penting yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan bukan hanya di Indonesia, ini sampai ke PBB gitu, untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan serta mendorong perhatian dan tindakan politik di tingkat dunia. Artinya kita berpolitik bukan hanya sekedar masalah pemimpin atau masalah Birokrasi gitu ya. birokrasi ya, bukan masalah ekonomi, tapi lingkungan juga sangat penting untuk diperhatikan. Nah, hari peringatan ini dipandang sebagai kesempatan bagi semua orang untuk menjadi bagian aksi global dalam menyuarakan proteksi terhadap planet bumi, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa kebutuhan manusia di bumi ini semakin hari bukan semakin sedikit, tapi semakin meningkat. Sedangkan pertumbuhan sumber daya alamnya itu semakin sempit seperti itu. Kalau kita bicara lingkungan, Bang Ridwan, Ya. Bang Ridwan mengatakan tadi bahwa untuk sumber daya alam kita bisa dikatakan sedikit lah ya konotasinya ya, tapi secara pengkonsumsi ataupun orangnya itu semakin tahun semakin bertambah ya kan orangnya, Bang Ridwan ya. Iya. Tapi kita kan berbicara tentang lingkungan. Kalau kita hidup di pedesaan mungkin ya, Iya. kita kan bisa bercocok tanam di situ kan Iya. untuk ya segala kebutuhan pokok mungkin kita bisa siasati dengan menanam sendiri ya kan. Tapi berbeda halnya kalau kita udah berada di perkotaan nih Bang Ridwan. Iya. Terkait isu lingkungan ini kan di perkotaan juga marak ya. Iya. Tidak menutup kemungkinan sampah juga pasti banyak, Iya, pasti. kan? Selokan-selokan juga pasti kotor dan lain sebagainya. Itu bagaimana cara kalau hidup di perkotaan bisa menanggulangi hal-hal tersebut, Bang Ridwan? Memang kalau kita hidup di desa itu memang permasalahan lingkungan mungkin nggak terlalu kelihatan gitu kan. Ya karena kita di desa itu tumbuh-tumbuhannya masih bagus, bahkan tanahnya juga sangat luas untuk bercocok tanam, kemudian berbudidaya tanaman apapun kayak gitu. Tapi kalau di kota itu kan yang kalau kita lihat memang bahkan ketemu tanah aja sangat susah gitu kalau Kan merekanya hidup di gang-gang ya, gitu kan. bahkan itu semua kan udah bentuknya semen Iya, atau udah aspal mepet-mepet gitu. tuh kan. Nah, itu kan jadi kalau di kota yang menjadi masalah sangat besar itu terkait tentang memang sampah ya. Sampah yang berasal dari plastik itu menjadi masalah besar sebenarnya kalau di kota. Nah, itu tadi artinya kita perlu bergaya hidup ramah lingkungan. Nah, itu yang kami tekankan kepada masyarakat juga, bahwa bergaya hidup ramah lingkungan itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, jadi salah satunya kayak mengurangi penggunaan sampah plastik dan lain sebagainya kayak gitu.
Oke, jadi memang permasalahan kalau di perkotaan ya pasti plastik lah ya. Ya, sama Kadang ini juga Bang, sama polusi juga ya. Karena polusi ya. kendaraan di kota kan lebih besar jumlahnya ketimbang di Lalu kampung lintasnya kan. Iya, lumayan padat ya Bang Ridwan iya ya. betul sekali. Dan Bang Ridwan, kalau kita berbicara tentang sampah ya, Mm-mm. kadang tuh kan kalau kita di perumahan-perumahan kita contohnya di perkotaan gitu kan udah rumahnya kan mepet tuh. Iya, Mepet ya kan hanya berjarak ya 1 meteran lah kadang. iya, Terus iya. mereka hidupnya di bawah sungai Bang Ridwan. Mm-mm. Hidupnya di bawah sungai dan mereka membuang sampah ya udah di sungai terus Nah, mereka mengkonsumsi hasil dari iya air tersebut. dari buangan itu tadi Iya. kan. Itu bagaimana adakah tindakan lanjut dari mungkin sepengetahuan Bang Ridwan aja ya. Mm-mm. Adakah tindakan lanjut yang memang ya kira-kira dari instansi berkepentingan lah seperti pemerintah kita gitu ya kan Ya, dalam menanggulangi hal-hal seperti itu. sebenarnya kalau di Sukadana juga sudah mulai tercemar juga, Oh, Bang. juga sudah ya? Ya, terutama di bagian Sungai Kapuas ya yang lalu lalang apa namanya Kelapar Klotok itu ya, Mm-mm. yang jalur Pontianak ke Teluk Batang. Kalau kita lihat secara ini sampah mereka kayak penumpang-penumpang itu buang-buangnya ya sembarangan aja gitu. Makanya tapi alhamdulillah sekarang beberapa kapal klotok itu dia sudah menyediakan tempat sampah kan apa namanya tong sampah gitu ya. Ya, Itu saya pikir hal yang positif yang perlu kita acungi jempol kayak gitu. oke, iya. Walaupun pada akhirnya masyarakat nggak semuanya buang ke situ gitu Ya, ya. kesadaran Mm-mm. pribadi masing-masing juga Ya, ya. terus nggak tahu ya sekarang udah ada atau belum kebijakan dari pemerintah baik dari eh, apa namanya Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Kayong Utara terkait larangan membuang sampah di Sungai Kapuas. Nah, itu kebijakan-kebijakan seperti itu yang sebenarnya diperlukan juga nih apa yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah dari Mm-mm. Kabupaten Kayong Utara maupun di Kuburaya. Kan Raso Jaya masuk ke Kuburaya ya kan. Ya, ya. Nah, jadi kalau misalnya kebijakan-kebijakan seperti itu diterapkan, ya mungkin masyarakat juga akan berpikir dua kali gitu kan kalau membuang sampah masih ke Mm-mm. sungai Iya, gitu. iya, Nah, iya. itu yang saya berharap itu bisa terbit tuh perundang-undang kayak gitu Bang. Iya, iya. Mm. Kalau saya sih nggak kebayang ya, semisalnya ada pengerokan Sungai Kapuas itu, Ya, bagaimana mm-mm. banyaknya sampah di situ ya. Banyak Bang. Kalau saya lihat, bahkan saya pernah sampai posting gitu kan. Wah, ini kalau apa namanya ini sampai dilanjutkan bagaimana dengan kondisi Iya. apa namanya sungai kita yang bakal tercemar nih kayak gitu dan saya Mm-mm. posting waktu itu ya ada beberapa juga yang komentar yang positif juga sih alhamdulillah kayak Iya, iya. gitu Karena dampaknya sangat luar biasa ya Pak Ridwan ya. ya. Pernah ada kasus salah satunya kalau nggak salah di Sintang atau di Skadau itu Mm-mm. sempat mengalami kebanjiran yang lumayan cukup lama Pak Ridwan. Ya, ya, Hampir berminggu-minggu dan bukan ya, air yang cuma ya sebatas betis gitu ya ya, kan, ya, tapi ya, sampai dengan lutut. sampai ke Bahkan atap orang rumah ya. iya, Mm. bahkan orang menggunakan apa namanya mobilitasnya menggunakan sampan seperti itu. Ya itu mungkin dampaknya juga ya Mbak Ridwan ya. Ya, kalau di daerah hulu memang kita nggak bisa samakan dengan tempat kita daerah hilir ya. Kalau Oke. kita kan di tepi tepi laut, tepi Heeh. pantai gitu. Kalau di hulu itu kan kemungkinan besar mereka banjir itu bukan berasal dari laut, tapi memang berasal dari air hujan. Air hujan justru ya. Iya. Dan di hulu itu ketika banjir itu nggak seperti tempat kita, mungkin sehari langsung turun air. Tapi kalau di hulu tuh bisa sampai seminggu, 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Kenapa? Karena dia posisi di atas. Hulu itu kan di atas ya kan. Mm-mm. Ketika dia butuh proses untuk perlu turun ke bawah airnya nih, ke daerah hilir kayak gitu. Nah, saya pikir faktor yang sangat besar di situ yang mempengaruhinya adalah kan logikanya, dah ini kan hulu tinggi kan, Iya. ngapa bisa banjir gitu? Mungkin ya faktornya ya itu tadi alih fungsi lahan yang awalnya di situ banyak hutan yang bisa menyerap apa namanya air hujan itu kan air hujan Iya, iya, sebenarnya iya. air hujan kemudian nah tugas si pohon untuk nyerap si apa air hujan nih ditebang gitu ditebang jadi misalnya perkebunan kelapa sawit atau Iya. untuk pertambangan Penyerapannya kurang ya ya. karena gini sawit itu kan sifatnya homogen satu jenis dan kita nggak bisa samakan dengan pohon-pohon yang memang beraneka ragam jenis gitu. Karena kan setiap pohon itu memiliki tingkat serap air yang berbeda-beda. Mm-mm. Nah, tapi kan kalau cuman sawit doang gitu satu kan, ya apalagi dia akarnya serabut ya. Ya. Ternyata kalau tumbuhan yang akarnya serabut itu dia memang proses penyerapan airnya itu emang sedikit lebih lambat ketimbang yang akar tunggang kayak gitu, Bang. Jadi itulah ya proses penyerapan air yang tergenang Ya, itu prosesnya cukup lama di situlah ya, faktornya Mbak Ridwan ya. ya. Jadi ya, Jadi kita ngomongin plastik selain dari dampak plastik, lingkungan juga berdampak dari ya. penebangan liar seperti Ya, pepohonan alih yang fungsi kurang ya. lahan tadi sih, Bang. Kalau sampah mungkin nggak terlalu inilah saya pikir kalau di daerah hulu. Yang
saya pikir yang faktor besar itu ya alih fungsi lahan Aduh, tadi. kalau kita ngebahas itu susah juga ya. Ya gimana ya, sekarang juga udah banyak investor-investor membuka Ya, lahan dan lain sebagainya. Ya, ya. kita Ya, tinggal sebenarnya kalau ngomongin sawit sih kalau dilihat dari sisi ekonomi memang membuka ya, lapangan pekerjaan, penghasilan masyarakat ya, setempat. Tapi kalau dari sisi lingkungan ya makanya itu tadi perlu adanya AMDAL tadi ya. Jadi apa harus seimbang antara dia buka lahan kan sekarang diwajibkan setiap sawit punya hutan konservasi iya. untuk tempat keanekaragaman hayati tumbuhan maupun hewan-hewannya kayak gitu. Oke. Mungkin kalau peran pemerintah untuk mencakup semua ini mungkin agak susah ya, karena Ya, memang terbatas juga. Mungkin bisa dimulai dari RT mungkin. Ya, perangkat-perangkat desa lah, yang dari perangkat terkecil mungkin itu bisa yang mensosialisasikan kepada oh masyarakat, membuat ya, aturan dan lain ya, sebagainya, ya itu mungkin itulah. bisa ya. Itulah sih memang harapan kita memang memang kalau bisa pemerintah memang buat kebijakan yang bisa apa yang seimbang gitu, Bah. Iya, iya. Ya menguntungkan untuk perusahaan juga menguntungkan untuk masyarakat gitu. Jangan Iya. sampai memberatkan salah satunya gitu, Pak. Iya, Karena iya, iya. ya kita juga tahu kan namanya perputaran ekonomi itu sangat perlu, apalagi di apa nama di sebuah kabupaten atau provinsi itu sangat penting juga kan susah juga Iya, kalau iya. misalnya kita apa namanya pro dengan lingkungannya terus, Iya, iya, sedangkan kita benar-benar. nggak memperhatikan masyarakatnya kan juga susah. Iya, Bagaimana keadaan Kayung Utara sekarang ini terkait dari sisi lingkungannya? menurut saya di untuk wilayah Sukadana ya. Iya. Kalau Sukadana sih saya pikir oke-oke aja sih karena dia berdampingan dengan Taman Nasional. Oke. Nah, jadi ya mungkin ya kalau seandainya di Sukadana nggak ada Taman Nasional mungkin yang kita lihat bukan gunung lagi tuh, sawit mungkin. Aduh, kan Gitu. sawit juga hutan. Iya, tapi iya sih, tapi kan dia kan yang tadi saya bilang homogen sifatnya ya. Iya. Nah, terus apa namanya? Tapi kalau kita bergeser ke Simpang Hilir juga alhamdulillah di sana sekarang udah hampir sebagian besar itu setiap desa punya hutan desa. Oh, ya bagus Nah, ya. ya, dan hutan desa itu apa namanya diharamkan ya bahasanya tuh, diharamkan untuk menanam sawit, Hmm. dilarang, Itu sangat dilarang. kebijakan dari pemerintah desanya atau masyarakatnya? Itu langsung dari kementerian. Langsung kementerian ya? Ya, di situ salah apa namanya salah satu yang dilarang selain kayak membakar apa tuh sawit. Mm-mm. Jadi dilarang untuk menanam. Tapi kalau misalnya kan hutan desa itu dibedakan menjadi dua zona ya secara umum, zona pemanfaatan sama zona inti. Jadi kalau pemanfaatan itu memang yang berdampingan dengan kebun-kebun masyarakat. Nah, masyarakat di situ boleh kok nanam kayak jengkol, petai. Ini tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatin gitu. Oke. Tapi nggak boleh sawit. Nah, tapi kalau di zona inti itu memang zona area yang memang dilindungi, misalnya untuk ketersediaan air bersih, kemudian untuk satwa-satwa yang memang dilindungi, yang memang di situ adalah tempat tinggal dia gitu. Dan terus juga ya fungsi hutan sendiri untuk apa namanya untuk menghasilkan oksigen yang baik dan lain sebagainya Ya, ya. kayak gitu. Karena ini bukan hanya memikirkan tentang manusia ya. Di Iya, situ ada binatang ya iya kan. betul. Ada tumbuh-tumbuhan juga kan dilindungi kan, Bang Ridwan ya? Iya betul betul. Iya, Ada jadi beberapa jenis tumbuhan juga yang dilindungi kan di situ, iya. nah, kayak kayak ulin dan lain sebagainya. Jadi inilah fungsi kita untuk menjaga lingkungan kita ya, Bang Ridwan. Ke daerah Teluk Batang, Sponti, ya memang di sana apa namanya status hutannya itu memang bukan hutan desa ataupun taman nasional ya, tapi di sana itu status hutannya memang bisa digunakan untuk APL itu tadi area penggunaan lain kan. Jadi kalau di Sponti kemudian di apa namanya di Teluk Batang itu memang sudah berdampingan dengan sawit. Hmm. Nah di sana makanya kenapa di sana ya kalau di Kayung Utara itu memang perusahaan sawit itu ya daerah Matan, kemudian daerah Spontia itu aja sih. Nggak tahu ya kalau di pulau sana ya, soalnya kami nggak pernah sampai ke Oh, sana belum kan. pernah sampai ke Nggak, sana ya? karena wilayah kerja kami kan nggak sampai ke sana. Tapi kalau kita bandingkan dengan Ketapang kan, bahkan di daerah hulu tuh udah banyak sekali sawit, bahkan sampai ada boksit dan lain sebagainya gitu kan. Kalau di Kayung Utara sih Mm-mm. mungkin kalau perusahaannya itu tadi sawit yang ada di apa namanya, sama ini sih apa galian apa namanya tambang galian C itu ya kayak tanah latrit. Oh, justru udah ada galian ya di sini ya? Ada. Wah, ini kalau apa namanya kalau kita lihat yang di Simpang Saut itu kan termasuk salah satu sumber apa namanya sumber daya alam juga itu yang digali itu yang tanah kuning itu loh yang Iya, 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 menimbun-nimbun iya, tanah iya. gitu. Terus termasuk di Sponti kan juga ada itu galian C itu. Gitu. Oke ya, jadi ya memang kalau udah ngomongin bahas lingkungan nih kayaknya memang nggak ada habisnya lah. Ya, Karena sedikit banyak kita adalah pelaku utama. ya betul. Sedikit banyak kita Saya ada terus pelaku terang utama. memang pelaku juga terkait sampah juga dan apa namanya
dan kita juga nggak bisa menghindari sawit, anti sawit juga nggak bisa Iya, juga karena ada beberapa makanan produk-produk yang terbuat dari sawit yang kita makan juga gitu. iya. Itulah kita harus menyadarkan diri kita terlebih dahulu sih yang jelas ya Pak Ridwan ya. Iya betul. Kadang kita melihat hal kecil itu ya udah lah ya, nggak berpengaruh apa-apa, tapi dari hal kecil itulah itu bisa mempengaruhi lingkungan dalam Iya skala yang lebih besar. Contohnya, betul. orang yang biasa merokok nih Bang Ridwan, kan Mm-mm. ada puntungnya tuh, Iya iya. dikit tuh. Mm-mm. Ya udah puntung kecil, apa sih pengaruhnya? Udah main sentil-sentil aja ya kan. Iya iya. Terlempar ke jalanan dan lain sebagainya, nggak tahu itu kalau udah ditimbun terlalu banyak itu bisa menyumbat gorong-gorong ya kan dan lain sebagainya. Ya, Iya kira-kira seperti itulah. Jadi kalau kita membahas dilebarkan lagi nih Bang Ridwan. iya. Kalau kita membahas dunia ini, bagaimana sih kondisi kita, lingkungan kita di dunia ini ya secara umum lah. Yang sepengetahuan Bang Ridwan, bagaimana kondisinya sekarang? Jadi secara umum bahwa ada 3 krisis lingkungan yang dihadapi dunia saat ini. Jadi yang pertama itu adalah krisis limbah, bahwa ya kita tahulah namanya limbah itu kan sifatnya beracun gitu kan. Mm-mm. Nah, limbah ini kan bisa limbah apa namanya di udara maupun di air dan lain sebagainya. Dan di kota-kota besar yang memang limbah ini yang paling besar itu ya apa namanya hasil gas pembuangan itu tadi ya, baik dari apa namanya knalpot motor maupun cerobong apa namanya kayak Ya, perusahaan-perusahaan lah kayak pabrik-pabrik gitu ya. pabrik-pabrik lah kayak gitu. Ya mungkin kalau di tempat kita kalau krisis itu mungkin masih minim lah ya, tapi kalau di kota-kota besar kan apalagi negara-negara maju ya, negara Mm-mm. industri, kalau kita kan negara masih berkembang. Apa nama negara-negara maju itu kan sangat besar sekali polusi udaranya. Nah, itu perlu apa namanya? Makanya sekarang ada apa namanya gerakan-gerakan yang memang lebih ramah lingkungan, misalnya kayak menggunakan sepeda, kemudian bahkan sekarang ada juga pabrik-pabrik yang menciptakan mobil listrik, ya kan, kendaraan-kendaraan listrik. Ya walaupun listrik apa kendaraan listrik juga butuh apa mengisi atau mengecasnya Energi juga ya. pakai itu juga kan kayak apa batu bara dan lain Iya. sebagainya. Ya sebenarnya Itu solusi bukan sih? Kembali lagi bingung nih. juga sih ya. Apa namanya? Ya solusi mungkin di ininya, tapi dampaknya itu kan semakin besar butuh listrik juga semakin besar kan Iya. apa namanya bahan bakar yang dibutuhkan juga. Dan itu malah merambah ke ya namanya bahan bakar BBM itu kan berasal dari fosil-fosil ya. Iya. Nah, semakin banyak kendaraan listrik nanti juga semakin besar tuh fosil-fosil yang dipakai dan semakin besar juga tuh lahan-lahan yang akan dibabat kayak Iya gitu. kan? Nah, Jadi nggak ada solusi yang terbaik ya. naik sepeda. Yang bener jalan kaki ya kan? Iya Kaki sih. kita kan masih lengkap tuh dua. Iya, betul. Makanya sekarang jalan sehat dan naik Iya. sepeda itu salah satu solusi juga sebenarnya. Dia tergantung Mm-mm. masyarakatnya lah. Cuman Iya. masyarakat kita ini kadang pengennya yang Tapi praktis-praktis. dengan catatan ya Mbak Ridwan ya, bawa botol air minum sendiri, Ya, jangan beli betul. kemasan. Kadang tuh Mm-mm. ada tuh suka jalan sehat ya kan, namanya Ya. jalan sehat, tapi Mm-mm. buang sampahnya udah langsung pinggir jalan. Selanjutnya yang kedua itu adalah krisis biodiversitas. Nah, ini berkaitan kalau udah biodiversitas ini berkaitan dengan inilah ya, flora fauna gitu. Ada beberapa memang sekarang kondisi flora fauna di tempat kita khususnya di Indonesia memang yang mengancam mereka itu kalau perburuan mungkin sekarang agak lebih minim lah. Tapi yang menjadi apa namanya polemiknya itu tempat tinggalnya. Jadi tempat tinggal satwa-satwa yang apa namanya yang butuh tempat yang sangat luas untuk mereka bermain, mencari makan, membuat sarang dan lain sebagainya semakin sempit gitu karena Mm-mm. dialih fungsinya tadi ya, alih fungsi lahan tadi. Karena padahal keberadaan fauna ini juga sangat penting ya. Contoh misalnya terenggiling ya, terenggiling itu sekarang dilindungi, kemudian sebenarnya apa sih peran terenggiling untuk lingkungan gitu kan? Iya, Karena terenggiling tuh cukup susah loh sekarang iya dijumpai Pak sangat Ridwan. susah ditemui karena gini Bang, terenggiling itu kenapa diburu? Pertama dagingnya itu biasanya dimakan. Oh bisa dikonsumsi? Ya, kalau kita sih, apalagi kita Muslim sih nggak boleh ya sebenarnya. Iya. Tapi apa namanya biasa dibuat sate dan lain sebagainya. Nah, kulitnya, menurut informasi ini apa namanya, menurut informasi bahwa kulit terenggiling itu dijadikan salah satu bahan narkoba, campuran narkoba. Nah, itu apa namanya, salah satu yang dimanfaatkan dari tubuh si terenggiling. Nah,
Padahal kalau secara lingkungan fungsi terenggiling itu adalah dia itu kan makan serangga ya, kayak Hmm. semut. Mm-mm. Nah, kemudian makan rayap kayak gitu. Nah, kalau seandainya si terenggiling ini hilang, otomatis nanti keberadaan semut ini akan merajalela. Karena nggak ada lagi predator untuk keseimbangan rantai makanan kalau kita belajar waktu SMP ya. Rantai Ya. makanan itu sangat perlu. Nah, kalau terenggiling dihilangkan, otomatis makin banyak nih semut nih. Nah, semut nih kan kadang suka di pohon-pohon makan-makan yang Ya. anu ya. Jadi akhirnya pohon-pohonnya juga bisa mati juga tuh, karena dia butuh energi juga kan untuk makan. Nah, kayak gitu. Nah, itu mungkin salah satu krisis biodiversitas tadi. Nah, terus selanjutnya yang ketiga itu perubahan iklim. Ya, kalau perubahan iklim sih seperti yang Bang Hage cerita tadi di awal, ya kondisi lingkungan kita sekarang nih kadang panas, Iya. kadang hujan, Ya memang akhir-akhir ini kan kadang memang nggak bisa menentu kan, nggak bisa nggak bisa diprediksi ya. ditebak loh. Itulah. Tapi kalau di Sukadana nih hampir setiap bulan tuh ada hujan ya. Kalau saya lihat Iya, ya kita kalau yang kemarin sebelum puasa sih memang panasnya panas bedekang iya. orang Tapi di bilang. akhir mendekati Idul Fitri, Iya hari itu raya udah besar mulai udah hujan mulai ya. sampai hari ini Iya. ya. Tapi kalau kita bergeser misalnya ke Ketapang atau ke Pontianak itu panas loh Bang. Panas ya? Ya, karena nggak tahu ya mungkin karena di Sukadana ini Taman Nasional ya. Ada apa ada gunung ya. Ada pemicunya Nah, mungkin ya. mungkin itu yang menjadi apa namanya? Menjadi sering hujan Iya. gitu. Di Pontianak tuh jarang sekali Bang hujan kayak gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau perubahan iklim apalagi di dunia misalnya es di kutub itu mencair. Nah, itu kan Mm-mm. karena apa namanya? Global warming lah orang bilang. Nah, kayak gitu. Terus kalau secara gimana dengan di Indonesia? Jadi menurut data IBES ya, IBES itu platform keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Jadi memberi masukan pada kebijakan dan pengambilan keputusan tentang keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Jadi pada tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap tahunnya Indonesia itu kehilangan hutan seluas 680.000 hektar. Nah, ini 680 hektar itu sangat luas ya. Iya, kita aja ngitungnya sampai 600 mungkin capek ya. Kita jalan-jalan 1 hektar aja udah ngos-ngosan, apalagi Iya. sampai segitu Itu, gitu. itu itu karena apa Pak Iwan? Karena Alih pembukaan fungsi lahan? lahan. Ya pembukaan lahan ya? Ya, jadi mungkin dari 680.000 hektar ini bermacam-macam ya. Bisa dibuka untuk sawit, bisa dibuka untuk apa namanya tambang, nah dan lain sebagainya. Terus kemudian sedangkan data kerusakan sungai yang dihimpun oleh KLHK tercatat bahwa dari 105 sungai, ada 101 sungai di antaranya dalam kondisi tercemar, sedang hingga berat. Nah, ini pernah terjadi nih di tempat kita nih. Yang apa namanya di Sungai Rantau Panjang sini kan. Yang apa waktu itu adanya kebocoran dari perusahaan sawit, akhirnya limbahnya sampai ke bawah gitu. Itu kan Hmm. kemarin sempat heboh juga tuh tahun berapa lupa saya tuh. Saya jadi penasaran Pak Ridwan, dari Hmm. 105 menjadi 101, kira-kira 4 sungai di mana yang bersih ya? Nggak tahu nih di sungai mana mungkin. Ya kan? Dari 105 loh, hanya 100 ada 104 yang 101 yang kotor dan Iya. sisanya cuma 4. Itu di daerah mana kira-kira? Nggak Atau tahu. di antah berantah di Ya, tengah mungkin. sungai gitu ya kan? Ya, mungkin Penasaran sungai-sungai juga. yang di apa namanya yang ada di Gunung Palung mungkin salah satunya yang di aliran yang ke sini. Tapi kan kalau udah semakin ke bawah udah deket apa masyarakat dah pasti tercemar Iya, sih. Nah, iya benar-benar. karena sifat air sungai yang bagus itu pertama ketika kita minum airnya kita nggak sakit perut. Terus jernih. Dia apa nah kalau kita nengok ikannya kelihatan di situ berenang gitu. Tapi kalau udah tercemar kayak sungai-sungai Kapuas ini aduh. Itu Kalau kita kita kayaknya susah deh ya cari sungai seperti itu ya. Ya, kira-kira Pak Ridwan ya. Mm-mm. Kalau menurut Pak Ridwan nih, selagi ada pergerakan orang misalnya di satu sungai, selagi ada pergerakan orang di satu sungai, salah satu sungai, apakah ada kemungkinan sungai itu akan tercemar? Ya biar pasti, misalnya kita mandi gitu Iya, ya, mandi, kita pakai sabun mandi, itu iya, kan udah ada zat kimianya. iya. Cuman gini Bang, ada beberapa kriteria sungai ini apakah situasinya masih bagus atau enggak. Jadi pertama, eh, kalau kondisi air jernih dan apa namanya keruh gitu ya, Iya. itu sebenarnya hanya faktor ringan, tapi itu bukan dijadikan salah faktor. Oh ini udah tercemar, bukan.
Tapi yang sebenarnya sebagai indikator lah Iya, ibaratnya. iya. Jadi kita lihat kondisi sungai ini, apakah di sungai tersebut masih ada satwa-satwa yang masih hidup kayak Oh, ikan. indikatornya itu Iya. ya? Kalau misalnya di situ masih ada ikan, kemudian masih ada beberapa satwa-satwa air yang lainnya masih hidup, nah itu kemungkinannya memang sudah tercemar, tapi masih ada kehidupan di situ, berarti masih bagus gitu, masih layak untuk digunakan. Oh, berarti ada pengelompokan ya? Ya, coba kalau misalnya Abang buka aja di Google, lihat aja sungai yang pernah digali yang bekas tambang, misalnya tambang boksit Ya. atau tambang emas dan lain sebagainya. Kalau memang di situ masih ada ikan yang hidup, wah itu berarti keren berarti. Saya pastikan mati. Kenapa? Karena di situ udah ada namanya zat merkuri ya. Merkuri yang zat kimia yang beracun. Nah, itu kalau misalnya kita taruh ikan di situ masih hidup, wah berarti masih bagus gitu, Bah. Tapi pada umumnya pasti mati. Pasti mati ya? Karena udah mengandung dan kalau kita mengkonsumsi ikan di dalam kondisi air yang sudah tercemar, ya dari ikan ada zat beracun terus kita makan kena Efeknya kayak pasti gitu. ke kita ya. Dan efeknya apa? Misalnya kalau orang untuk ibu hamil bisa jadi anaknya bisa cacat terjadi. Nah, itu menjadi salah satu salah satu efek yang bisa kita terima lah kayak gitu. Tapi ya Baridwan ya, kalau Mm-mm. kita ngomongin tercemar kayak kayak kimia seperti itu, kayaknya untuk sekarang kita nggak bisa lepas deh kayaknya ya. Iya pasti. Kita dari hal kecil aja, mandi contohnya ya, Mm-mm. sabun. Sabun itu udah bahan kimia loh. Iya betul. Jadi gimana ya kalau kita mengakali, mengsiasati lah agar kita ya mengurangi lah menggunakan bahan-bahan kimia. Iya sebenarnya zat kimia itu kan beracun itu ada tingkatannya ya. Ya, Ada yang paling rendah, ringan, dan paling berat. Nah, kalau yang paling berat nih yang harus kita hindari. Contoh, misalnya nih, perempuan sekarang suka pakai skincare. iya, ini udah Skincare. mode skincare Karena ya. dia mau praktis, akhirnya dia pakailah yang simple tuh, yang beli ya paling 9 sampai 1 jutaan dalam waktu 1 minggu itu udah kelihatan hasilnya. Mm-mm. Tapi harus ingat, ketika obat itu habis, mulai nih muka kita nih hancur. Itu pernah saya lihat di teman saya sendiri ya. Dia mengalami itu. Karena mau praktis tadi. Iya, iya. Nah, padahal kan ada beberapa produk-produk yang ya memang agak lama sih hasilnya gitu kan. Tapi kan orang nih kan mau Iya, iya, praktis, iya. lebih glowing. Ya, tapi meskipun ya Baridwan ya, Mm, walaupun katakan Baridwan kandungannya memang sedikit gitu ya, mm, ada takarannya lah, ada mm, kategorinya ada di mm. situ. Tapi kan kalau udah sering kita gunakan ya, Iya kita sih. kan bukan cuma kita yang gunakan, dari seluruh dunia semua Iya. menggunakan. Walaupun sedikit lama-lama juga jadi bukit. Iya, betul. Ya, kita seimbang aja lah kalau menurut saya tuh. Ya kita boleh bergaya hidup yang hedon, yang yang nggak memperhatikan lingkungan. Tapi kita harus ingat juga di bawah kita gitu, Pak. Jadi kita juga harus memperhatikan, oh kalau misalnya aku sering melakukan yang merusak lingkungan, nah gimana nanti dengan yang lainnya gitu, Pak. Jadi seimbang lah. Nggak usah egois juga dengan diri kita. Oh aku sih mau hati aku lah, bukan nggak aku yang bayar listrik apa. Iya. Jadi mas mau ngecas sampai 24 jam misalnya, atau ngidupkan musik 24 jam pakai sound system ya kan. Ya kita nggak boleh mikir gitu sih. Kalau saya mikirnya ketika selesai ya udah cabut, misalnya ngecas HP gitu kan. Iya. Karena pertama menghemat listrik, kedua juga bikin awet pengecasnya, nggak mudah rusak tuh. Mm-mm. Nah, tapi kita juga harus mikir juga listrik ini terbuat dari fosil. Nanti kalau kita semakin sering gunakan, akhirnya fosilnya juga semakin sering habis dipakai kayak gitu. Aduh, kalau udah ngomongin lingkungan lah ya, semuanya kayaknya terlibat gitu. Mau dari listriknya, dari Iya, udaranya, apapun kayaknya yang kita lakukan, pergerakan kita kayaknya udah bersentuhan dengan lingkungan ya. iya. Salah sedikit kayaknya udah dah. Hanya saja hukumnya secara ini belum Iya, ada gitu. ya. Susah juga kalau kita berbicara tentang hukum lingkungan, hukum angin misalnya ya kan. Tapi kalau di negara kita, di negara, betul, di tempat kita, provinsi yang udah menerapkan itu di Bali. Udah ya. Ya, menarik kalau udah bahas lingkungan. Oke, Bang Ridwan. Mm-mm. Kita udah ngebahas nih apa saja motifnya, apa saja penyebab utamanya, apa aja yang membuat lingkungan kita ini rusak, kan udah banyak dijelaskan juga oleh Bang Ridwan. Ya, Ya. kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan dengan lingkungan kita yang seperti ini, Bang Ridwan? Oke, jadi ini ada beberapa tips cara hidup yang lebih ramah lingkungan lah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu membersihkan lingkungan. Nah,
terutama abang nih yang masih membujang. Aduh, jangan gitulah, nanti ke spill pula saya. Karena saya juga pernah membujang gitu kan. Ya lingkungan itu sangat perlu ya, terutama di sekitar kita, apa namanya, selain enak dipandang gitu kan lingkungannya. Kemudian yang kedua juga kan kalau lingkungan bersih kan otomatis kita bisa terhindar dari beberapa penyakit, misalnya Mm-mm. DBD, kemudian sakit perut dan lain sebagainya. Nah itu jadi membersihkan lingkungan itu sangat perlu kita lakukan, terutama di lingkungan kita dulu. Terus yang kedua, menanam pohon. Nah, kenapa Hari Lingkungan Hidup ini selalu dikait-kaitkan dengan nanam pohon? Karena menanam pohon ini adalah salah satu cara kita apa ya, menyumbangkan diri lah ibaratnya ke bumi. Karena dengan kita menanam pohon, insya Allah ke depannya apa namanya, pohon-pohon yang kita tanam itu sangat bermanfaat untuk generasi berikutnya. Nah, Mm-mm. makanya kenapa kemarin kami pas Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu kegiatannya di Ketapang itu bersama Ikatan Alumni Mahasiswa Kehutanan ya dari Untan Ikahut itu ada nanam di, entah lupa saya nama gangnya, jadi nanam pohon. Ada nanam pohon pucuk merah sama pohon tabebuya namanya. Terus ada juga di Taman Kota Ketapang juga ada melakukan penanaman. Nah, Bang Ridwan, sebelum ya, Bang Ridwan lanjut, untuk jenis pohonnya sendiri apakah ada jenis tertentu atau ya udah semua pohon bisa gitu? ya kalau kita ngelihat kondisi lingkungannya ya, kalau misalnya di perkotaan, ya kita tanam pohon yang apa namanya, yang memang cocok di situ. Misalnya pucuk merah. Mungkin abang Mm-mm. tahulah pucuk merah tuh kan, kayak yang di sekolah saya jadikan pagar itu loh, yang dihias bisa bagus tuh. Kalau nggak pun di Jalan Batu Daya juga ada tuh di tengah-tengah jalan tuh. Terus kita juga lihat kalau misalnya kondisi lingkungan, oh ternyata yang ditanami adalah kondisinya lahan gambut. Mm-mm. Kan nggak mungkin kita tanam pucuk merah di lahan gambut. Pasti nggak hidup dia, susah. Oh, Karena justru nggak hidup ya? ya karena tanah gambut ini kan pertama kandungan apa namanya, zat besinya tinggi. Nah, Mm-mm. kemudian yang kedua itu asam. Kan dia punya kadar asam yang tinggi. Hmm. Ya, Jadi ya, yang ya, cocok ya. di situ apa? Misalnya kayu mahang. Nah, itu kan cocok di situ. Oke, Kita oke, harus oke. melihat kondisi dulu lah, jangan Berarti sampai. kita harus petakan terlebih Oh dahulu ya? iya, betul sekali itu. Kita harus melihat situasinya juga. Terus Oke, oke. nggak mungkin kan kita di gambut ditanam mangrove, kan nggak masuk. Dan sebaliknya jangan pula nanam mahang di hutan mangrove, ya itu sih nggak hidup. Ya kita nanam juga harus tahu ilmunya juga Ya, gitu. ya, 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 benar. Oke, selanjutnya mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya saya pikir plastik nggak usah di ini kan. Kita kenapa di sini saya tulis mengurangi? Karena kalau kita menghindari rasanya sangat susah. Jadi kita hanya bisa mengurangi. Terus hemat air, ya kalau di Sukadana kalau dihemat sih bisa jebol sih. Jadi dibiarkan, makanya saya bilang karena saya orang Seponti ya. Aduh sayang sekali air di Sukadana dibuang-buang. Coba kalau bisa Mm-mm. dioper ke Seponti. Seponti itu terus terang air hujan loh bang. Kalau udah musim kemarau sebulan, kalau ketampungan airnya sedikit, ya itu udah bingung mereka mau nyari air kemana gitu. Sulit ya di sana ya? Sangat susah karena gambut di sana ya. Nanti emang nggak ada aliran air. Ya kemarin sempat ada sih yang pembuatan sumur bor itu ya. Terutama di tempat saya itu ada juga sumur bor. Cuman kan sumur bor ini kan nggak semelimpah karena dia cuma satu titik gitu, Iya, satu iya. desa satu titik. Jadi kan berbagi dengan masyarakat yang lainnya. Kalau Sukadana ini kan semua hati kita lah ngambilnya gitu karena Oh. melimpah gitu kan. Dan di sana pun waktu itu pas mereka membuat sumur bor tuh sampai pindah-pindah tempat karena di titik pertama sampai dibuat sekian meter ke dalam nggak ditemukan, terus dipindah lagi nggak ditemukan, nah gitu bang. Hmm. Jadi emang agak susah di sana tuh. Jualan air galon mungkin bisa sana ya. Tapi mahal bang. Oh, Kalau mahal di ya? sini mungkin yang galon biasa tuh misalnya 7.000, 7 di sana ribuan bisa ya. 15.000. Karena ngangkutnya dari sini ke situ, tau Oh, lah iya. jalan dah lah macam gitu lagi kan. Transportnya lagi ya kan. Nah itulah Aduh ya. makanya beruntunglah jadi orang Iya, Sukadana. iya. Ya, walaupun nggak jauh-jauh amat gitu ya kan, masih ruang lingkupnya sama lah, Iya. tapi justru berbeda nasib ya. Ya yang sabar aja deh. Nah, Oke, lanjut Bang Ridwan. terus kalau di kota hemat air itu sangat penting karena bayar mereka kan, PDAM itu kan bayar gitu. Kalau tempat kita sih gratis lah, nggak bayar. Terus selanjutnya berbagi edukasi kepada masyarakat. Nah ini seperti yang kita lakukan hari ini nih. Iya. Semoga masyarakat pendengar setia RKO nih bisa mendengarkan kita walaupun banyak membulaknya gitu kan. Tapi adalah beberapa ilmu Ya, yang tersirat. itu selingan biar Ya. nggak bosen ya, biar ya sambil tegang sambil ketawa juga gitu. Ya betul sekali. Jadi kita edukasi kepada masyarakat kalau Yayasan Palong itu
selain ke masyarakat juga ke anak-anak sekolah. Mm, Pasti mm, kalau mm, mm, lingkungan mm. kita pasti sampaikan ke mereka. Terus, nah ini untuk pemerintah nih, membuat kebijakan yang pro terhadap lingkungan. Nah ini tadi yang saya bilang, saya berharap semoga ada kebijakan yang jangan membuang sampah di Sungai Kapuas tadi. Oke. Nah itu semoga bisa didengar sama Tapi pemerintah. nih, sepengetahuan Bang Ridwan nih, Ya, kebijakan yang sekarang yang Bang Ridwan tahu apa? Kira-kira udah terlaksana belum? di waktu itu di bupati sebelumnya ya, Iya. itu kebijakan yang larangan terkait hewan apa yang kambing itu loh. Kalau di Simpang Hilu itu kan kambing itu kan liar. Oh iya. Jadi ada itu sebenarnya, tapi walaupun apa belum terlaksana maksimal ya. Itu kalau nggak salah, kalau misalnya masyarakat apa masih memelihara dengan liar, itu kena denda berapa juta gitu. Lupa saya. Ada itu sebenarnya. Pernah diterapkan nggak? Ada kasus nggak gitu? Ya kasusnya paling yang tabrak lari, bukan tabrak lari sih. Misalnya masyarakat lewat nabrak kambing Iya. gitu. Dan ketika ditanya ini kambing siapa nih, nggak ada Iya, yang mau iya, ngaku. iya. Oh iya. Gitu Pak. Nah itu Mm, mm, mm. kalau sejauh ini memang kebijakan yang, tapi kalau ke lingkungan sih belum. Tapi saya ingat betul mantan bupati kita Pak Citra kemarin waktu tahun 2021 2019 gitu. Pas pula di Hari Lingkungan Hidup. Jadi beliau bilang pokoknya mulai hari ini terutama di pemerintahan Kayong Utara tidak menggunakan plastik lagi. Berbapa kayak minuman kemasan yang terbuat dari plastik lagi. Beliau, Apapun itu ya. misalnya kayak stafnya tuh diwajibkan bawa botol minum sendiri. Iya. Nah, ya pasti ada sih. Kalau udah sifatnya ngundang masyarakat banyak, kita mau menyediakan gelas satu-satu tuh rasanya agak berat gitu. Ya mau Iya. enggak mau ya beli yang ini yang kemasan Ya gitu kan. kemasan, Nah, ya tapi pakai kan ya kardusan. itu tadi saya bilang mengurangi. Nah, itulah semoga sih itu terrealisasi gitu, Pak. Nah, kalau kita misal pemimpin kita udah dengan hal lingkungan aja peduli, ya itu kan akan lebih baik gitu, Pak. Nah, kayak Iya, gitu. iya, Jadi iya, iya. intinya saya berharap membuat kebijakan yang pro terhadap lingkungan ini bisa di apa namanya di Kayong Utara gitu, Pak. Iya, 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 iya. Misalnya kebijakan larangan membuang sampah di Sungai Kapuas. Sungai-sungai Nah, ya. itu sih. Baik Pak Ridwan, Ya. terakhir silahkan sampaikan pesan dan pesannya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua dan menyadarkan kita semua akan pentingnya menjaga lingkungan. Silahkan Pak Ridwan. Ini ada beberapa pesan kutipan gitu ya. Jadi kutipannya itu seluruh sumber daya alam hayati memiliki hak yang sama untuk hidup seperti halnya manusia. Nah, jadi kutipan ini pesan saya adalah kita sebagai makhluk yang sempurna dari makhluk yang lainnya, yang apa namanya, yang bisa memberikan kebijakan, bisa memberikan keputusan yang adil. Nah, dengan apa namanya di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, ayo kita sama-sama adil terhadap lingkungan maupun dengan yang lainnya kayak gitu. Jadi kita sama-sama peduli dengan lingkungan dengan cara yang beberapa cara tadi kayak menanam pohon dan lain sebagainya. Ya itu sih mungkin Bang. Oke Pak Ridwan, ada lagi? Udah cukup. Udah Bang. cukup ya. Terima kasih Pak Ridwan ya. Ya, Senang sama-sama. sekali perbincangan kita di siang hari ini ya. Ya. Mbak Erni selalu memberikan komenan. Maaf ya Mbak Erni ya, saya belum sempat untuk membalas. Saya baru teringat tadi dia bilang kesadaran masyarakat itu perlu juga ditingkatkan. Dia bilang ya hampir tiap tepi jalan ada banyak botol plastik. Apalagi kalau air sedang pasang maupun sedang hujan deras, sering sekali banyak sampah botol bekas dan lain-lain mengapung. Dia bilang Pak Ridwan. Ini pengalaman pribadi Mbak Erni ya, langsung di lapangan gitu ya kan. Dan juga untuk lingkungan dia bilang ya sepertinya kita perlu ada normalisasi parit juga ataupun sungai gitu ya. Baik pengerukan maupun pembersihan dari sampah dan juga dari tanaman liar ya. Itu benar nggak Mbak Ridwan? Termasuk solusi ya? Iya, oke. Dan ada lagi nggak nih ya? Itu masukan yang positif saya pikir. Iya, dan juga tadi dia sempat mention bahwa informasi nih ya, hari ini ada kegiatan menanam di sekolah ya kan, terbukti dengan beli media tanam ya. Berarti kita tadi tuh pas ngomong menanam pohon mungkin ya Pak Ridwan ya? Iya, mungkin. Nah, boleh saya nanggapi itu? Ya, nah, silakan. Jadi kepada masyarakat lah pokoknya. Jadi kalau Yayasan Palung kegiatan apapun yang memang berkaitan dengan lingkungan, ketika diundang insya Allah kita akan datang. Dan kita juga punya relawan ya, relawan Rebung tadi relawan Bentangor untuk konservasi yang memang visi misi kami ya untuk menjaga lingkungan. Jadi kalau ada misalnya maupun pemerintah atau NGO atau masyarakat atau
pihak desa gitu ya. Misalnya ada kegiatan penanaman atau bersih-bersih sampah. Nah, kalau ngundang Yayasan Palung, insya Allah kita akan turun dan kita siapkan personil untuk turun ke Ya, lokasi gitu. Dan cuman ya itu tadi karena relawan kami itu anak-anak sekolah, jadi kalau bisa kegiatannya di hari libur, Sabtu Sabtu atau atau Minggu. Minggu Nah, kayak ya. gitu. Oke. Jadi apapun jenisnya, kalau terkait dengan lingkungan pasti ready ya. Ya, siap. Oke, siap. Itulah informasi terakhir dari Bang Ridwan kita ya. Apapun keperluan kalian terkait lingkungan, YP siap hadir. Siap. Oke ya, terima kasih sekali lagi. Kita tutup perjumpaan kita. Saya HG ucapkan terima kasih banyak dan permohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua dan juga termasuk ke Bang Ridwan ya jika ada kata-kata yang salah. Dan saya juga ada kru yang bertugas di samping saya. Mohon pamit undur diri dan saya pribadi dan Bang Ridwan juga pamit undur diri. Terima kasih semuanya.